Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Iman, TV Al-Iman, dan para pendengar radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang baik ini insyaAllah kita akan melanjutkan, yaitu mendengar Al-Akh Catur untuk membaca lanjutan dari risalah yang disampaikan oleh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yaitu perkataan beliau, "Wad-dinul islamiyyu aqidatun wa syari'atun." Fadhal. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, "Wad-dinul islamiyyu aqidatun wa syari'atun, fahuwa kamilun fi aqidatihi wa syara'ihi. Awalan, ya'muru bi tauhidillahi ta'ala wa yanha 'anil syirki. Thaniyan, ya'muru bis sidqi wa yanha 'anil kadhibi. Thalithan, ya'muru bil adli wa yanha 'anil jawri. Rabi'an, ya'muru bil amanati wa yanha 'anil khiyanati. Khamisan, ya'muru bil wafa'i wa yanha 'anil ghadari. Sadisan, ya'muru bi birril walidain wa yanha 'anil uquqi. Sabi'an, ya'muru bislatil arhami wahumul aqarib wa yanha 'anil qati'ati. Thaminan, ya'muru bihusnil jiwari wa yanha 'an sayyi'ihi. Baik. Di sini kita melihat Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa wad-dinul islamiyyu, agama Islam ini adalah mencakup akidah dan syariah. Ya, aqidatun wa syari'atun. Fahuwa kamilun fi aqidatihi wa syara'ihi. Ini adalah cakupan dari Islam secara menyeluruh. Ada dua perkara. Yang pertama adalah Islam itu membawa misi akidah. Ya, akidah disebutkan oleh para ulama, ya, bahwa akidah itu adalah tutlaqu alal imanil jazim wal hukmil qati' alladhi la yatatarraqu ilaihi syakkun. Yang dimaksud dengan akidah, ya, secara bahasa sesuatu yang diikat dalam hati seseorang. Ya, karena akidah itu adalah dari aqodah. Aqodah artinya mengikat. Nah, ketika seorang berakidah, ya, dia mengikat sesuatu di hatinya, entah itu hak atau batil. Kalau akidah itu, jadi keyakinan yang diikat dalam hatinya itu batil, maka namanya akidah al-batilah. Kalau keyakinan yang diikat dalam dirinya, dalam hatinya itu benar, ya, maka disebut dengan akidah sahihah. Dan tentu yang diajarkan oleh Islam, ya, adalah akidah yang benar, karena sumber dari agama Islam ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah turunkan kepada nabinya atau rasulnya yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk semuanya, untuk kemaslahatan bagi manusia, ya, di dalam keimanan mereka, ya, di dalam kewajiban mereka terhadap hal-hal yang wajib mereka imani. Jadi akidah. Disebutkan di sini bahwa akidah adalah tutlaqu alal imanil jazim. Akidah itu kalau disebut secara mutlak, yaitu untuk sesuatu yang berkaitan dengan keimanan yang pasti, ya, keyakinan yang pasti, ya. Wal hukmil qati alladhi la yatatarraqu ilaihi syakkun, dan satu hal yang putusan yang pasti yang tidak mungkin diragukan oleh seorang. Ya. Ini akidah secara umum. Sedangkan yang dimaksud dengan al-aqidah yaitu
ma yu'minu bihil insanu wa yaqidu alaihi qalbahu wa dhamirahu. Sesuatu yang diimani oleh seorang manusia, yang dia mengikatnya dalam hatinya dan di dalam sanubarinya. Wa yattakhidhuhu madhaban wa dinan yadinu bihi. Dan dia menjadikan sesuatu yang diikat dalam hati itu sebagai satu hal yang menjadi jalannya, madhabnya, itu jalan yang ditempuhnya, wadidan, dan dijadikannya sebagai agama, ya, keyakinannya yang menjadi pegangan hidupnya. Fa idza kana hadzal imanul jazim wal hukmu al qati sahihan kanatil aqidatu sahihatan. Kemudian kalau seandainya apa yang diikat dalam dirinya, yang diyakini dalam hatinya itu benar, maka akidah tersebut dinamakan dengan akidah sahihah. Ya, ka'tiqadi ahli sunnati wal jamaah. Sebagaimana akidah, keyakinan, kepercayaan ahli sunnah wal jamaah. Wa in kana batilan kanatil aqidatu batilatan. Dan kalau seandainya apa yang diikat dalam dirinya, yang diyakini dalam hatinya itu adalah batil, maka akidahnya adalah akidah batilah. Ka'tiqad firaqid dhalal, sebagaimana keyakinan dari kelompok-kelompok sempalan Islam yang telah menyimpang dari jalan yang lurus, menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka di sana mereka terjadilah keyakinan-keyakinan yang batil yang diyakini oleh mereka. Ini semua yang menyimpang dari jalan yang benar. Kemudian disebutkan juga bahwa Islam adalah syariat. Apa sih syariat itu? Syariat itu adalah ma anzala bihil wahyu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah turunkan, ma nazala bihil wahyu, yaitu wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal ahkam, berupa hukum-hukum. Yang mana hukum-hukum ini allati tuslihu ahwalan nas fid dunya wal akhirah. Hukum-hukum ini adalah dalam rangka memperbaiki keadaan manusia. Ya. Yang apabila mereka melakukannya di dunia ini, akan baik keadaan mereka di dunia ini. Dan hukum-hukum yang Allah wahyukan kepada Nabi SAW untuk dilaksanakan di dunia ini. Dan apabila dilaksanakan yang sebaiknya, juga akan memberikan manfaat baginya di akhirat kelak. Sawa'an fi dhalikal ahkam al-aqdiyah. Apakah hukum-hukum itu berkaitan dengan akidah, keyakinan, awil ahkam al-amaliyah, atau berkaitan dengan hukum-hukum yang bersifat amaliyah, yang dipraktekkan, seperti ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya. Demikian pula berkaitan dengan suluk dan akhlak. Ini semua masuk dalam kategori syariat. Ya, masuk dalam kategori syariat. Itu ketetapan-ketetapan Allah yang Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada manusia, yang mana semuanya itu demi kemaslahatan mereka untuk di dunia dan di akhirat. Makanya syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memiliki keistimewaan yang disebut dengan mizat atau khosais. Khosais asy-syariah al-islamiyah atau mizat asy-syariah al-islamiyah. Keistimewaan, kehususan yang dimiliki oleh syariat Allah, syariat Islam ini. Di antara yang disebutkan para ulama, yang pertama adalah bahwa syariat Islam ini sifatnya adalah ilahiyah rabbaniyah. Dia bersifat ilahiyah. Karena sumbernya dari Allah. Maka syariat Islam ini syariat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, rabbaniyah juga diturunkan dari Allah, Rabbus samawati wal ard. Ya, yang menciptakan langit dan bumi, yang menguasai langit dan bumi, yang mengatur langit dan bumi ini. Ya. Ini antara sifat. Makanya sifat dari syariat Allah ini adalah sesuatu yang betul-betul dia memiliki keistimewaan. Tidak sama dengan peraturan buatan manusia. Ya. Jadi syariat Islam, di antara ciri yang pertama adalah
dia bersifat ilahiyah, rabbaniyah. Sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari kepala manusia. Bukan dari perasaan manusia. Atau dari perasaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dari kepalanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Ini adalah wahyu dari Allah taala. Ya. Maka dia bersifat sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua di antara ciri syariat Islam adalah dia merupakan syariat yang maksumah, terpelihara, terjaga. Ya. Siapa yang menjaganya? Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanapun upaya manusia, orang-orang yang tidak senang dengan syariat Allah, mereka berupaya untuk menghapusnya, menghilangkannya, ya. Baik secara langsung ataupun dengan cara step by step, selangkah demi selangkah, tidak akan bisa untuk menyelamatkan syariat Allah ini. Mengapa demikian? Karena Allah yang menjaganya. Allah yang memeliharanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini, maka kami akan menjaganya, memeliharanya. Ya. Maka syariat Allah Subhanahu wa taala ini adalah syariat yang terpelihara, terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara ciri dari keistimewaan syariat Islam, dia merupakan syariat mustaqimah, lurus. Ya. Syariat yang betul-betul istiqamah, lurus, membawa manusia kepada kebaikan. Ya. Kalau setiap umat ini menjalankan syariat ini dengan baik, maka ini akan membawa mereka kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis Nabi sallam mengajarkan yang terbaik. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Allah taala berfirman, sungguhnya Al-Qur'an ini dia mengarahkan, menunjukkan kepada yang terbaik, yang terlurus. Maka syariat Islam yang terbaik. Karena yang menurunkannya adalah Allahu Rabbul Alamin. Allah yang menciptakan manusia. Dia yang mengetahui tabiat manusia, perangai manusia, keinginan manusia, hasrat manusia, kelemahan manusia. Allah yang lebih mengetahui. Karena dia penciptanya. Ini pencipta manusia. Maka syariat yang diturunkan oleh Allah kepada manusia pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik dan terlurus. Membawa manusia kepada kebaikan mereka, kemaslahatan mereka. Di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang keempat, di antara ciri yang disebutkan oleh para ulama tentang ciri dari syariat dan keistimewaan syariat Islam ini, laha qudsiyah. Dia memiliki kesucian. Karena dia bersumber dari Allah Ta'ala. Ya. Makanya dalam realita kehidupan, ketika seorang melanggar syariat Allah, itu ada beban tersendiri dalam dirinya. Antara dia dengan Allah. Ya. Ada beban. Tetapi ketika seorang melanggar misalnya peraturan ya, yang dibuat oleh manusia, itu dia tidak ada beban dalam dirinya. Paling bebannya materi. Karena dia melanggar, dia siapkan duit. Ya, untuk mungkin dikenakan sanksi berupa bayaran. Tapi beban dalam dirinya tidak sama dengan ketika seorang itu melanggar yaitu aturan Allah Subhanahu wa taala. Syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada tuntutan tersendiri dalam dirinya. Ya, ada beban psikolog dalam dirinya. Karena dia melanggar syariat Allah Ta'ala. Jadi syariat ini memiliki al-qudsiyah, kesucian. Ya, tidak sama dengan yang lainnya. Kemudian yang kelima, di antara ciri daripada syariat Islam dan keistimewaannya, dia bersifat alamiyah. Syariat ini adalah untuk seluruh makhluk Allah, yaitu manusia. Dimanapun dan kapanpun mereka berada. Dia selalu sesuai. Tidak bertentangan. Dan kemaslahatan dan kepentingan manusia. Di masa apapun mereka hidup. Di belahan bumi manapun mereka tinggal. Syariat ini tetap sesuai. Jadi karena dia bersifat alamiah. Ya. Karena yang menurunkannya adalah
yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan bumi ini. Dia mengetahui. Ya, dan dia maha mengetahui bahwa syariat ini sesuai dimanapun seorang mengerjakannya. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh atau yang keenam, di antara ciri dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keistimewaannya adalah bahwa syariat ini daimah mustamirrah. Dia bersifat selamanya. Ya. Dia bersifat selamanya. Dan terus menerus. Ya. Kemudian yang ketujuh, bahwa syariat ini di antara ciri dan keistimewaannya adalah hifdzu masalihil ibad. Ini terpenting. Dia menjaga, dia memelihara kemaslahatan para hamba-hamba Allah. Ya. Maka setiap ajaran tuntunan syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti menjamin kemaslahatan bagi orang yang mengerjakannya, bagi orang yang mentaatinya. Karena syariat ini membawa kemaslahatan dan menjaga kemaslahatan dari hamba-hamba Allah. Ya. Oleh karena itu di antara tuntunan syariat ini ada yang dikenal dengan apa? Masalah-masalah daruriyat al-khams. Hal-hal yang senantiasa dijaga oleh agama. Ada 5 perkara. Ya. Hifdzuddin. Agama ini, syariat ini mengajarkan pada kita selalu menjaga agama ini. Hifdzun nafsi. Dia menjaga jiwa manusia. Hifdzul mal. Dia menjaga harta manusia. Hifdzun nasab, dia menjaga garis keturunan manusia. Dan al-ard, dia menjaga kehormatan hamba-hamba Allah. Ini suatu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh syariat yang lainnya. Dia menjaga kemaslahatan manusia. Yang terakhir adalah di antara keistimewaan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah syariat yang menegakkan keadilan. Adilah. Hukum dalam syariat Islam ini tidak mengenal siapapun. Ya. Tidak mengenal siapapun orangnya. Siapapun, apapun jabatannya. Setinggi apapun kedudukannya. Dia terkena syariat ini. Dia terkena peraturan ini. Ya. Satu contoh yang nyata. Ketika melakukan ibadah haji misalnya, itu pakaian orang yang melakukan ibadah haji tidak ada perbedaan antara seorang pejabat tinggi, seorang presiden, seorang raja, seorang perdana menteri dengan seorang budak belian. Kalau ada budak, ya, 2 lembar kain berwarna putih, ya, sama. Walaupun mungkin kualitas kainnya berbeda. Tapi secara umum itu sama. Mereka tidak diistimewakan. Ini yang tertinggi, mungkin boleh pakaiannya lain. Tidak, semuanya sama. Ini satu contoh yang nyata. Dalam hal berkaitan dengan hukum. Syariat Islam ini sangat adil. Ya. Oleh karena itu ketika terjadi putusan Nabi SAW kepada seorang wanita bangsawan Quraisy yang mencuri, lalu Rasulullah SAW memutuskan bahwa wanita ini harus dipotong tangannya. Karena hukum Allah mengatakan demikian. Ketika di sana, ketika beliau memutuskan putusan tersebut, ada sebagian orang-orang Quraisy yang meminta supaya semacam naik banding. Mereka minta kepada Nabi SAW, mereka ingin meminta kepada Nabi SAW supaya diringankan hukumannya. Tapi mereka tidak berani menghadap beliau. Lalu mereka berunding. Kemudian mereka memutuskan untuk mengutus Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma, karena beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW, beliau dan ayahnya, untuk mengadukan naik banding. Yang mengusulkan agar hukuman wanita ini supaya agak diturunkan sedikit, diringankan. Nah Usama, dia lillahi ta'ala.
Orangnya polos, murni. Karena ini permintaan dari sebagian orang. Datanglah dia kepada Nabi SAW menemui beliau. Kemudian mengatakan, ya minta supaya putusan itu diberi keringanan kepada wanita tersebut. Ya. Melihat atau mendengar apa yang diminta oleh Usamah dari permintaan sebagian orang agar hukuman potong tangan itu diringankan kepada wanita tersebut, maka Nabi SAW kemudian merah wajahnya. Beliau marah kepada Usamah, wahai Usamah, apakah engkau memberikan atau engkau menjadi seorang yang memberi syafaat terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala? Lalu terkenallah ungkapan beliau yang menunjukkan keadilan syariat ini. Ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, kata beliau, wahai Usamah, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha." Wahai Usamah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Subhanallah. Ya. Ini menunjukkan bagaimana keadilan syariat ini, yang tidak membeda-bedakan satu golongan dengan golongan yang lain, satu peringkat dan peringkat yang lain dalam sebuah hukum. Ya. Jadi ini antara ciri dan keistimewaan syariat Allah, yaitu dia bersifat adil. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan tentang apa saja yang diperintahkan oleh Islam. Disebutkan oleh beliau, karena Islam ini adalah syariat, adalah akidah dan syariat. Ya, lalu beliau mengatakan bahwa Islam ini ya'muru bi tauhidillahi ta'ala wa yanha 'anil syirik. Islam memerintahkan untuk menegakkan tauhid dan melarang dari perbuatan syirik. Dan ini adalah misi pertama dan utama yang dibawa oleh setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menegakkan, untuk menyampaikan risalah tauhid. Agar tidak ada yang disembah di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya tauhid jangan digampangkan. Ya. Karena tauhid mengajarkan kepada kita untuk apa? Beribadah hanya pada Allah, meminta hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Siapapun orangnya, siapapun makhluknya. Ya. Tapi bergantunglah pada Allah. Ibadah dan sembahlah hanya pada Allah. Tidak ada yang berhak disembah, ya, di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Dia yang berhak disembah. Semua sembahan-sembahan selain Allah batil. Apapun dan siapapun dia, setiap yang disembah selain Allah adalah batil. Ya. Misalnya ada manusia menyembah Jibril, maka penyembahan kepada Jibril adalah batil, tidak benar dan tidak dibenarkan. Atau yang lainnya, ada di antara manusia menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah orang soleh, menyembah nabi, menyembah yang lainnya, rasul. Semua sembahan-sembahan itu batil. Tidak berhak mereka disembah. Yang hak dan berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-62, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil." Ya, demikian itu karena Allah dialah sembahan yang hak dan semua sembahan-sembahan selain Allah adalah batil. Inilah makna la ilaha illallah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ya. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Adapun yang lainnya tidak berhak disembah. Walaupun disembah, walaupun diibadahi, tapi dia tidak berhak untuk diibadahi. Yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap penyembahan kepada selain Allah adalah batil. Adalah batil, tidak dibenarkan oleh Islam. Nah, ini yang diajarkan oleh Islam untuk menegakkan
tauhid, memerintahkan kepada tauhid dan mencegah dari syirik. Melarang dari perbuatan syirik. Perbuatan syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu atau menyembah kepada selain Allah, ini adalah perbuatan syirik. Bagaimana mungkin seorang menyembah pada selain Allah, padahal yang memberikan semua kebaikan adalah Allah Ta'ala. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang memberikan semua fasilitas kepada manusia, ya. Allah yang menjaga manusia sejak dia dalam perut ibunya sampai dia dilahirkan dalam keadaan bayi, ya. Semua diatur, dipelihara, dijaga oleh Allah Ta'ala. Terus terakhir, setelah besar, setelah dewasa, nyembah selain Allah. Ya. Ini suatu perbuatan yang jelek. Ya. Perbuatan yang amat buruk dan amat jelek. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yang diperintahkan oleh Islam, ya'mur bisidqi wa yanha 'anil kadzib. Islam memerintahkan kepada kejujuran. Sikap jujur, perilaku jujur, perbuatan yang jujur dan mencegah dari dusta. Mencegah dari berbohong. Ya. Ini menunjukkan khuluqul Islam, akhlak Islam yang mulia. Dia mengajarkan kepada kita untuk jujur dalam perkataan kita, jujur dalam niat-niat kita, jujur dalam perilaku kita, agar kita tidak bohong. Ya, memerintahkan kepada yang kejujuran dan mencegah dari dusta. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-119, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ya. Kemudian Allah melarang berdusta. Nabi SAW juga melarang perbuatan dusta, karena perbuatan dusta ini, ya, akan memberi dampak yang buruk bagi orang yang berdusta. Seorang kalau sudah berdusta dari pertama, jika terus diikuti, dia akan terus berdusta. Tetapi kalau seorang jujur, ya, maka itu tidak, maka dia akan selamat. Ya, dia akan selamat. Tapi seorang kalau sudah berbohong pertama kali, kemudian dia diikuti, dikejar, maka dia akan terus berbohong. Ya. Dia akan terus berbohong. Maka dari itu janganlah berbohong. Katakanlah apa adanya. Seorang misalnya bertamu, ya, datang di pagi hari ke rumah temannya. Dia belum sarapan. Ditanya oleh tuan rumahnya, Pak, apa Bapak sudah sarapan, Pak? Kalau dia jujur, malah dapat rezeki. Ya. So, oh belum, Pak. Ayo kalau gitu kita sarapan bersama. Ya. Tapi kalau dia bohong, Bapak sudah sarapan? Oh sudah, padahal belum. Ya. Di mana sarapannya, Pak? Atau sarapan apa tadi, Pak? Oh sarapan, bohong lagi nanti, pecel. Ya. Padahal dia belum sarapan. Pertanyaan kedua akan berbohong juga. Karena dia malu sudah bohong pertama kali. Lalu Bapak minum apa, Pak? Bohong lagi, minum teh. Padahal tidak minum apa-apa. Ya. Bapak sarapan di mana, Pak? Oh tadi di warung. Bohong lagi. Ya, maka jangan terbiasa atau jangan berbohong. Berbohong itu kalau diikuti terus, akan terus berbohong. Tapi kalau seorang jujur, di lapang dadanya, tenang hidupnya, bahkan Allah memberikan ganjaran dan pahala kepada orang yang jujur. Nah, jadi Islam memerintahkan kepada kita untuk jujur. Kemudian ya'muru bil adli wa yanha 'anil jawr. Islam memerintahkan berlaku adil. Dan Islam melarang dari perbuatan zalim. Karena kezaliman itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, itu makna secara bahasa. Ya, bahwa kezaliman, perbuatan zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Pada posisinya. Pada kedudukannya. Itu keadilan. Makanya kezaliman terbesar adalah berbuat syirik pada Allah Ta'ala. Karena orang berbuat syirik itu meletakkan makhluk ciptaan Allah diposisikan sebagai Allah Rabbul Alamin. Ya. Jadi kezaliman terbesar adalah
yaitu kesyirikan. Dan oleh karena itu Luqmanul Hakim ketika beliau menasihati putranya, beliau mengatakan pada putranya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah perbuatan kezaliman yang amat besar. Ya, kezaliman yang amat besar. Dan Islam juga menjelaskan tentang kezaliman ini dan dilarangnya kezaliman ini karena kezaliman itu meletakkan satu bukan pada tempatnya, menganiaya manusia dan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan kezaliman. Dan kezaliman terbesar adalah syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan keadilan terbesar adalah mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa. Jadi Allah memberi persaksian. Para malaikat memberi persaksian. Orang-orang berilmu memberi persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan persaksian itu adalah keadilan. Dengan penuh keadilan. Persaksian terbesar, keadilan terbesar adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Memberikan persaksian akan keesaan Allah. Nah, Islam memerintahkan pada keadilan dan mencegah dari perbuatan zalim. Termasuk dalam menghukumi sebagai seorang hakim yang menghakimi, mengadili. Dia pun dituntut untuk bersikap adil dalam putusannya. Jangan dia menzalimi orang lain atau orang yang benar. Orang yang benar disalahkan, orang yang salah dibenarkan. Ini adalah kezaliman dan bukan keadilan. Tapi katakanlah walaupun itu adalah pahit, katakanlah, putuskanlah keadilan itu. Ini ajaran Islam. Dari syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya'muru bil amanah wa yanha 'anil khiyanah. Demikian pula Islam memerintahkan untuk menegakkan, melaksanakan amanah dan melarang dari perbuatan khianat. Ya. Melarang dari perbuatan khianat. Setiap orang di antara kita diberikan amanah oleh Allah Ta'ala. Amanah yang semua menjadi tanggung jawab manusia. Setiap orang fardu ain adalah amanah beribadah kepada Allah di muka bumi ini selama hidupnya. Karena Allah menciptakan manusia untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah, menyembah aku. Maka pada hakikatnya ketika seorang dia telah menginjak usia baligh, maka dia telah memiliki satu kewajiban amanah yang Allah pikulkan kepadanya, yaitu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu ibadah pada Allah Ta'ala. Kemudian amanah-amanah yang lainnya yang kita dipikulkan, diamanahkan oleh manusia, harus kita lakukan dan sebaik-baiknya. Ya. Itu amanah dan menyampaikan kepada yang berhak. Kita dititipi sesuatu, sampaikan kepada fulan, kita sampaikan. Karena ini amanah, tidak boleh diselewengkan. Ya. Kita diberi amanah memimpin suatu masyarakat, suatu komunitas, maka laksanakan yang sebaik-baiknya. Maka dari itu tingkatan amanah ini, tingkatan tanggung jawab itu sesuai dengan amanah yang dipikulkan kepadanya. Pertanyaan Allah kepada seorang presiden, kepada seorang raja, kepada seorang khalifah tidak sama dengan pertanyaan Allah kepada seorang budak belian. Ya. Karena amanah yang Allah pikulkan kepada seorang pejabat, seorang penguasa tidak sama dengan amanah yang dipikulkan kepada seorang budak. Ya. Maka masing-masing akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala atas amanah yang dipikulkan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang di antara kalian adalah pemimpin dan setiap orang di antara kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Subhanallah. Jadi kepemimpinan adalah amanah yang Allah pikulkan pada orang itu.
kepada pemimpin itu. Demikian pula kita sebagai manusia biasa yang bukan presiden, bukan raja, bukan khalifah, bukan amirul mukminin. Kita punya amanah. Minimal amanah kita terhadap keluarga kita. Itu amanah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Ya. Karena keluarga amanah, anak-anak amanah. Bagaimana kita berupaya untuk menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan diri mereka. Ya. Ini amanah yang Allah pikulkan. Belum lagi amanah-amanah yang lainnya banyak. Ya, yang wajib kita lakukan. Kemudian Allah melarang, Islam melarang dari khianat. Karena khianat ini adalah sifat yang jelek. Seorang dipercayakan sesuatu, ternyata dikhianati terhadap apa yang dia amanahkan. Dan sifat khianat ini sifat yang jelek, amat buruk. Ya, amat buruk. Yaitu sifat khianat. Ya, maka dari itu Islam memerintahkan kita untuk melaksanakan yaitu amanah dan menjauhkan diri dari khianat. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Abi Daud, ya, kata beliau, adil amanata ila man i'tamanaka. Tunaikanlah, laksanakanlah amanah kepada orang yang diamanatkan padamu. Ya, wala takhun man khonaka. Dan jangan engkau khianati orang yang mengkhianatimu. Ya. Karena khianat itu jelek. Kalau ada orang khianat pada kita, jangan dia dikhianati. Biarkan. Ya. Biarkan. Dia akan mendapati balasannya. Ya. Pengkhianat itu akan mendapat balasannya dari Allah SWT. Maka jangan usah dibalas. Wala takhun man khonaka. Jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Biarkan dia. Dia akan merasakan akibatnya. Dia akan merasakan dampaknya dari khianat yang dia lakukan. Kecil atau besar. Kemudian Islam ya'muru bil wafa'i wa yanha 'anil ghadar. Islam memerintahkan untuk menepati janji. Dan Islam melarang kita dari melanggar janji. Ya. Karena Islam adalah agama yang memerintahkan, mendidik umatnya untuk menjadi orang yang selalu bersifat dengan sifat orang-orang beriman. Karena di antara sifat orang-orang beriman itu, dia melaksanakan amanah, dia menepati janji, ya, dia tidak berdusta. Itu sifat kaum mukminin. Sedangkan orang berdusta, mengkhianati amanah, tidak menepati janji, ini di antara sifat orang-orang yang khain. Sifat orang-orang munafik. Ya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau alaihi salatu wassalam, ayatul munafiq thalathun. Ciri tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia menyelisihi janjinya. Wa idza tumina khona. Dan apabila dia dipercaya, diberikan amanah, dia khianat. Ya. Dia khianat. Ini sifat orang-orang munafik. Ada satu sifat yang jelek lagi. Lanjutan dari hadis ini, yaitu orang yang munafik adalah orang yang disebut oleh Nabi SAW, wa idza khasama fajara. Kalau dia berlawan dengan dia, yang ada lawannya, maka dia itu melampaui batas. Dia berbuat jahat kepada lawannya. Ya. Melampaui batas kepada lawannya. Ini sudah keterlaluan. Jadi ikhwani fillah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Islam memerintahkan menepati janji dan mencegah dari mengkhianati janji. Dari mengkhianati janji. Seorang kalau dia tidak bisa melaksanakannya, ya katakanlah. Ya, kalau dia tidak bisa melaksanakannya, dia tidak bisa menepati janjinya, beritahukan. Ya, jangan diam.
Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat yang pertama, Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, tepatilah janji-janji kalian. Tepatilah akad-akad kalian. Ya. Tepatilah. Kemudian ada hadis yang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu, kata Nabi SAW bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman, Thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 golongan manusia, kata Allah Ta'ala, yang aku akan melawannya di hari kiamat kelak. Ya. Yang pertama, rajulun a'ta bi thumma ghadar. Orang yang dia memberi dengan atas nama Allah, kemudian dia khianat. Kemudian dia khianat pemberiannya itu. Yang kedua, wa rajulun ba'a hurran fa'akala thamanahu. Seorang yang dia menjual orang yang merdeka menjadi budak. Jadi ada orang merdeka, ditahannya, kemudian dijual di pasar perbudakan. Orang yang tadi adalah orang merdeka menjadi budak. Hasil jualannya dimakan. Ya. Ini Allah akan menjadi lawannya di hari kiamat kelak. Kemudian yang ketiga, wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrahu. Dan seorang yang dia mempekerjakan seseorang dengan perjanjian. Ya. Pemberian upah kepada orang yang bekerja itu. Setelah orang yang bekerja ini melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, maka orang yang mempekerjakannya itu tidak memberikan haknya. Tidak memberikan haknya. Tidak memberikan upahnya. Dan ini akan menjadi ya lawan Allah Ta'ala di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keenam, kata beliau al-muallif rahimahullah, wa ya'muru bi birril walidaini wa yanha 'anil uquq. Dan Islam memerintahkan kepada birrul walidain, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan Islam melarang dari durhaka kepada kedua orang tua. Karena ini adalah sifat yang mulia. Ya, di antara sifat orang-orang yang beriman itu, dia mengetahui, ya, dia mengakui kebaikan orang yang berbuat baik padanya. Ya. Kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya. Ini sifat orang-orang beriman. Dan akhlak yang mulia, yaitu seorang mengetahui kebaikan orang lain. Dan orang yang terbaik pada kita adalah orang tua kita. Ayah dan ibu. Kita dipelihara, ibu kita melahirkan kita dengan susah payah sebelum melahirkan dalam keadaan hamil, mengandung kita selama 9 bulan. Dia menjaga kandungannya, memelihara kandungannya, berat mengangkat kandungannya. Kurang apa orang tua itu ibu itu? Ya. Sementara sang ayah bekerja, berupaya mencari nafkah untuk mencukupi kehidupan kita, memelihara kita. Ya. Maka sungguh tidak ada yang lebih bejat dari orang yang durhaka kepada ibu dan ayahnya. Ya. Tidak ada perangai moral yang terjelek seperti orang yang, yaitu dia durhaka kepada kebaikan orang tuanya. Maka dari itu seorang kalaupun dia pernah durhaka pada orang tuanya, segera taubat. Kembali pada Allah. Datangi orang tua kita. Minta maaf kepada mereka. Ya. Jadi Islam memerintahkan birrul walidain. Karena mereka telah berbuat baik pada kita. Ya, maka kita berupaya untuk membalas. Walaupun tidak mungkin membalas kebaikan mereka. Tapi paling tidak berbuat yang maksimal dalam berbakti kepada keduanya. Kepada ayah dan ibu. Dan Islam melarang durhaka pada kedua orang tua. Ya. Melarang durhaka kepada kedua orang tua. Perbuatan durhaka ini perbuatan jelek. Karena dia mengingkari nikmat dan kebaikan orang telah berbuat baik padanya. Ya. Yang hanya satu hal yang diingatkan oleh Islam kepada kita, yaitu oleh Al-Quranul Karim terhadap orang tua, adalah kalau mereka menyuruh kita berbuat syirik,
atau melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya, kita tidak boleh taat pada mereka. Tetapi tolaklah dengan cara yang baik. Bantahlah dengan cara yang baik. Ya. Tolaklah permintaan mereka dengan cara yang baik. Dan tetap menggauli mereka dengan akhlak yang mulia, dan perbuatan yang mulia. Ya. Kepada orang yang pernah berbuat baik kepada orang tua yang menyuruh kita untuk berbuat sesuatu yang dilarang dalam agama kita. Nah, kita mengatakan kepada mereka dengan kalimat-kalimat yang baik, menasihati mereka, mendoakan mereka semoga Allah beri hidayah pada mereka. Ya. Karena memang tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada kewajiban untuk taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tolak dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dan kita tetap bermuamalah, berakhlak, berperilaku dengan mereka dengan cara yang baik. Kemudian yang berikutnya, kata beliau rahimahullah, ya'muru bisilatil arhami wa hum al-aqarib wa yanha 'anil qati'ah. Islam juga memerintahkan kepada kita untuk menjaga hubungan rahim. Hubungan yang ada hubungan kekeluargaan dengan kita. Seperti saudara kita, ya, paman kita, bibi kita, misanan kita, inti yang ada hubungan rahim dan kita harus kita jaga, ya, harus kita jaga. Mereka kaum al-aqarib, dzawil qurba, orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Jaga silaturahim dengan mereka. Tanya keadaan mereka, lihat keadaan mereka, doakan mereka, nyambung mereka. Dan kalau ada hadiah, ada kelebihan rezeki, kita berikan, kita hadiahkan. Ini semua akan mempererat hubungan kekeluargaan itu. Dan ini harus kita hidupkan. Kita ini hidup di zaman, ya, yang mana zaman ini kelihatannya manusia itu ibaratnya dalam bahasa Arab nafsi-nafsi, ya, masing-masing mengurusi dirinya. Dia cuek kepada tetangganya, kepada keluarganya, kepada familinya. Nah, perilaku ini berbahaya. Ya, walaupun keadaan seperti itu, ya, dan ada kemajuan zaman, ya, teknologi dan sebagainya, kecenderungan pola hidup individual itu ada pada masyarakat, ada pada sebagian kaum muslimin. Nah, kita harus melawan. Dan apa? Kita berusaha untuk mendekati, tetap silaturahmi, ya. Sempatkan waktu kita, ya, untuk menjenguk mereka. Ini harus kita berupaya untuk tetap menjaga hubungan silaturahim itu. Dan Islam melarang dari qati'ah, memutus hubungan silaturahim, dilarang oleh Islam. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang yang memutus hubungan rahimnya. Ya, maka jaga hubungan rahim. Ya, kita kadang-kadang memang harus mengalah. Terkadang kita akan melihat, ya, kok orang ini keluarga saya, tapi hanya saya yang sering datang ke dia, dia tidak pernah datang ke rumahku. Itu sisihkan itu. Hilangkan itu. Karena setiap perbuatan baik yang kita lakukan, dan kita ikhlas dalam berbuat baik, yang mendapat ganjaran itu ya kita. Ya. Dia yang tidak menghubungi kita, yang tidak silaturahmi, itu urusan dia. Ya. Yang penting kita berbuat baik. Adapun dia mutus, istilah itu urusan dia. Kalau bisa kita nasihati, kita nasihati. Ya. Tapi kita tetap berupaya untuk selalu menjaga hubungan tersebut. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya'muru bihusnil jiwar wa yanha an sayyi'ihi. Dan Islam memerintahkan kepada kita untuk menjaga hubungan tetangga, ya, dan tidak boleh dan Islam melarang dari berbuat jelek kepada tetangga dan menyakiti tetangga, ya. Ini dilarang dalam Islam. Jadi Islam memerintahkan untuk apa? Husnul jiwar. Karena manusia di dunia ini hidup ini bagaimanapun dia dengan tetangganya. Ya. Ketika terjadi sesuatu, yang pertama kali dipanggil untuk meminta pertolongannya adalah tetangga. Bukan kerabat kita yang tinggal jauh, tidak. Tapi tetangga kita. Maka sudah seyogyanya seorang muslim selalu menjaga hubungan dengan tetangganya. Ya, karena tetangga punya hak
Makanya para ulama menyebutkan bahwa dalam kehidupan bertetangga, tetangga itu ada tingkatannya. Ada tetangga yang memiliki 3 hak yang harus kita penuhi. Ada tetangga yang memiliki 2 hak yang harus kita penuhi kepada tetangga itu. Yang ketiga, ada tetangga yang hanya memiliki 1 hak. Oke, bagaimana dia? 3 hak, 2 hak, 1 hak. Baik. Tetangga yang memiliki 3 hak yang harus kita perhatikan padanya. Yang pertama dia adalah ada hubungan tetangga yang ada hubungan kerabat dengan kita. Ya, ada hubungan darah dengan kita. Dia tetangga kita, dia keluarga kita. Ya. Dia tetangga, keluarga, dan dia muslim. Dia seorang muslim. Maka dia memiliki 3 hak. Hak sebagai kerabat, hak sebagai seorang muslim, hak sebagai tetangga. Harus kita penuhi. Yang kedua, ada yang memiliki hanya 2 hak. Tetangga memiliki 2 hak. Yang pertama, dia sebagai tetangga dan dia sebagai seorang muslim. Ya. Maka dia mempunyai dua hak. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai seorang muslim. Ya, kita mengucapkan salam kepadanya, ya, berbuat baik kepadanya. Kemudian yang ketiga, tetangga yang memiliki 1 hak. Yaitu tetangga yang bukan muslim, tapi dia tetangga. Maka dia tetap kita jaga hubungan dengannya sebagai tetangga. Nah, ini yang disebut oleh para ulama tentang tingkatan tetangga itu. Ada yang memiliki 3 hak, ada yang memiliki 2 hak, ada yang memiliki satu hak. Jadi Islam memerintahkan kepada husnul jiwar, yaitu untuk bertetangga yang baik. Dan melarang menyakiti tetangga. Ya, melarang menyakiti tetangga. Karena termasuk akan mengurangi nilai iman seseorang ketika dia mengganggu dan menyakiti tetangganya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu. Ya, tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Ya. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yaitu orang yang mana tetangganya tidak merasa aman darinya, ya, dari gangguannya. Seorang yang mana tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Nah, ini akan cuma merusak nilai iman seseorang atau mengurangi nilai iman seseorang. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Falyukrim jarahu. Ya. Pada siapa beriman pada hari pada Allah dan hari akhir, maka dia memuliakan tetangganya. Atau fala yu'dhi jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Ya, maaf. Ini yang benar yaitu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Pada siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Ini harus kita perhatikan betul tentang masalah ini. Jadi inti Abu Islam memerintahkan kepada setiap yang mulia, akhlak perangai yang mulia, dan mencegah dari semua perbuatan yang rendah, ya, perbuatan yang tercela. Itu dilarang oleh Islam. Dan dia memerintahkan dari setiap amal soleh dan melarang dari setiap perbuatan yang buruk. Allah Ta'ala berfirman, sebagaimana dikatakan oleh al-muallif rahimahullah Ta'ala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada yang baik, kepada keadilan, perbuatan adil dan perbuatan yang baik. Wa ita'i dzil qurba, dan Allah perintahkan untuk memberikan kepada kaum kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh, dan Allah melarang dari perbuatan keji, dari perbuatan mungkar dan perbuatan melampaui batas. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah memberikan peringatan pada kalian supaya kalian mengambil pelajaran. Ini disebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-90. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikianlah kajian kita, penyajian materi pada kesempatan yang baik ini. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.